Jangan lupa like and subrek ya guys. Selamat mendengarkan. Peluit pedang yang jelas bergema di langit. Segera, pedang pelangi bersinar dari gunung di belakang Misty Cloud Sect. Dalam beberapa napas, itu muncul di langit di atas tanah terbuka yang berantakan ini. Cahaya pelangi tersebar, menampakkan sosok manusia di dalamnya. Dia mengenakan gaun hitam. Rambut hitamnya yang halus dengan lembut mengalir ke bahunya, melewati pinggangnya yang cantik dan berkumpul di dekat bagian belakangnya. Alis kewanitaannya tampak seperti gambar sedangkan kulitnya seperti es salju. Wajah cantiknya agak kurus tetapi secara kebetulan membentuk kontur sempurna yang menyebabkan orang tanpa sadar mengeluarkan pujian di dalam hati mereka. Betapa cantiknya gadis. Wanita yang tiba-tiba muncul juga kaget karena kekacauan di lapangan terbuka. Tatapannya segera beralih ke Yun Yun di langit yang menatapnya dengan tatapan kaget. Wajah cantik yang sepertinya hancur dengan hantaman itu segera menunjukkan senyuman yang menyentuh hati. Suara jernih yang dipenuhi dengan kesenangan terdengar dari langit. Guru, Yanran, kamu benar-benar telah menembus gerbang kehidupan dan kematian. Yun Yun sangat bersukacita saat melihat wanita yang sedikit lebih dewasa dibandingkan beberapa tahun yang lalu. Mendengar cara Yun Yun disapa, wanita yang muncul itu secara mengejutkan adalah orang yang memiliki hubungan yang tak terpisahkan dengan Xiao Yan, Nalan Yanran. Sayap doki di punggung Nalan Yanran dikepatkan sedikit saat dia dengan cepat bergegas ke sisi Yun Yun. Tatapannya melihat sekelilingnya sebelum dia mengatupkan alisnya dan bertanya, "Guru, apa yang terjadi dengan Misty Cloud Sect?" Senyuman di wajah cantik Yun Yun sedikit tertutup saat mendengar ini. Suaranya agak sedih saat dia berkata, "Yanran, Sekte Awan Berkabut, mungkin sudah selesai." Tubuh cantik Nalan Yanran bergetar. Dia juga sepertinya merasakan ada sesuatu yang tidak benar. Tatapannya dengan cepat menyapu tanah terbuka secara mendetail dan matanya segera menyusut saat mereka berhenti di atas Yun San dan para sesepuh yang telah kehilangan nyawa mereka di tanah terbuka. Syok melayang di matanya. Dia segera mengatupkan gigi peraknya dan mendesis, "Ini, siapa yang melakukan ini?" Mata Nalan Yanran menoleh ke langit sementara mulutnya mengucapkan kata-kata ini. Dia tiba-tiba menegang saat dia menghadapi sosok berjubah hitam yang agak akrab itu. Tatapannya membawa ketidakpercayaan saat perlahan-lahan bergeser ke atas sebelum akhirnya berhenti di wajah yang berlumuran darah. Kamu Xiao Yan. Mengapa kamu di sini?" Meski wajah itu berlumuran darah segar, Nalan Yanran masih bisa langsung mengenalinya. Dia menjerit tanpa sadar saat melakukannya. "Tidak terduga bahwa Anda juga telah mencapai tahap ini setelah tidak melihat Anda selama beberapa tahun." Xiao Yan juga agak terkejut saat dia mempelajari Nalan Yanran. Dia bisa merasakan bahwa kekuatan yang terakhir juga berada di puncak kelas Do Wang saat ini. Selain itu, melihat tren fluktuasi auranya, sebenarnya memiliki jejak untuk dapat menembus kelas Do Huang kapan saja. Dia tidak bisa membantu tetapi merasa terkejut dengan ini. Dia telah berlatih dengan getir selama 3 tahun dan mendapat bantuan dari menelan Valen Heart Flame untuk mencapai tahap ini. Tidak disangka wanita ini, meskipun doki di tubuhnya mungkin kuat, itu bukan miliknya. Dari kelihatannya, dia sepertinya mewarisi beberapa kekuatan. Hanya ketika dia benar-benar telah menyempurnakan kekuatan ini, dia akan dapat mengendalikannya dengan sempurna. Dari kelihatannya, ini pasti semacam warisan dari Misty Cloud Sect. Keberuntungannya memang cukup bagus. Yao Lao di samping berbicara perlahan. Mengingat matanya yang tajam, dia secara alami dapat melihat situasi di dalam tubuh Nalan Yanran secara sekilas. Xiao Yan hanya menghela nafas lega saat mendengar Yao Lao mengatakan ini. Tidak peduli bagaimana dia tumbuh, dia masih memiliki keinginan untuk bersaing dengan wanita yang hampir menjadi istrinya ini. "Kamu adalah orang yang bertanggung jawab atas apa yang terjadi pada Misty Cloud Sect." Nalan Yanran perlahan pulih dari keterkejutannya. Dia segera sepertinya mengerti sesuatu saat tangannya yang lembut menunjuk ke bawah dan berbicara dengan marah,
Xiao Yan, kamu bisa datang dan mencariku jika kamu punya masalah. Mengapa Anda harus menemukan masalah dengan Mystic Cloud Sect? Masalah itu sudah lama diselesaikan. Tidak disangka bahwa Anda sebenarnya tidak melupakannya. Apakah kamu masih dianggap laki-laki? Petik 2. Ini tidak ada hubungannya denganmu. Tidak perlu disalahkan atas segalanya. Kamu tidak memiliki kualifikasi atau kemampuan itu. Suara Xiao Yan acuh tak acuh saat dia melirik Nalan Yanran yang marah. Sekte Mystic Cloud telah menyebabkan ayahku hilang, kakakku menjadi lumpuh, dan bahkan hampir membunuh setiap anggota klan Xiaoku. Mengingat perseteruan darah ini, apakah Anda mengharapkan saya untuk bertindak seperti orang suci dan dengan murah hati melupakan tindakan seperti itu? Jika seseorang bertindak seperti ini, apa bedanya dia dari pengecut? Petik 2. Wajah cantik Nalan Yanran sedikit berubah ketika dia mendengar suara sedingin es Xiao Yan yang tidak memiliki perasaan apapun. Dia berbicara dengan suara yang dalam, kamu berbicara omong kosong. Mengingat posisi Mystic Cloud Sect kami di Kekaisaran Magia, bagaimana mungkin kami melakukan hal-hal itu pada klan Xiao? Petik 2. Guru Anda ada di samping Anda. Mengapa Anda tidak membuka mulut dan bertanya? Dengan begitu, Anda akan tahu hal-hal apa yang telah dilakukan oleh Mystic Cloud Sekte Mulia yang Anda ucapkan selama beberapa tahun ini. Xiao Yan dengan mengejek menggelengkan kepalanya saat dia menjawab. Tatapan Nalan Yanran beralih ke Yun Yun di sisinya ketika dia mendengar ini. Yang terakhir, bagaimanapun, mengalihkan pandangannya dari wajah cantik Nalan Yanran yang agak pucat. Dia mengatupkan gigi peraknya dan mendesis, saya juga telah menjadi tahanan rumah selama beberapa tahun ini. Hal-hal itu, semua hal dilakukan oleh kakekmu dalam kekeruhannya. Petik 2. Kepala Nalan Yanran langsung terasa pusing saat mendengar kata-kata pengakuan dari Yun Yun ini. Apa yang terjadi dengan Mystic Cloud Sect selama beberapa tahun ini? Mengingat posisi luar biasa dari Mystic Cloud Sect, bagaimana mereka bisa melakukan tindakan kasar dan tidak masuk akal seperti bandit ini? Sebelumnya, kakekmu dikalahkan oleh tangan Xiao Yan. Namun, pada akhirnya, rohnya direnggut paksa oleh iblis ini. Roh dari beberapa tetua lainnya juga ditelan olehnya. Kemarahan sekali lagi melonjak di wajah cantik Yun Yun ketika dia berbicara tentang ini. Dia menoleh dan menghadap pelindung Wu, yang mengenakan baju besi hitam gelap yang aneh itu. Dia digantung di langit dan berbicara dengan marah. Meskipun hati Nalan Yanran sekali lagi terkejut ketika dia mendengar Yun Yun menyebutkan bahwa Yun San dikalahkan oleh Xiao Yan, tatapannya dengan cepat beralih ke pelindung Wu di langit. Matanya menyipit dan wajah cantiknya perlahan menjadi serius. Dia samar-samar bisa merasakan bahwa orang misterius ini memiliki kekuatan yang sangat menakutkan. Guru, apa yang sebenarnya terjadi? Saya akan menjelaskan kepada Anda setelah semuanya selesai. Sekarang, kita harus membalas dendam untuk para sesepuh yang rohnya telah ditelan lebih dulu. Yun Yun melambaikan tangannya. Wajah cantiknya dengan cepat menjadi dingin saat tatapannya menyapu kabut berwarna putih yang melonjak keluar dari murid-murid Mystic Cloud Sekte di bawah. Dia menoleh dan berbicara dengan suara yang dalam kepada Nalan Yanran, Yanran, bantu aku mengontrol formasi. Iya, meskipun Nalan Yanran agak tidak berdaya dalam menghadapi kejadian yang tidak terduga setelah meninggalkan retretnya, dia memilih untuk segera mengikuti kata-kata Yun Yun. Yun Yun tidak menunda lebih lama lagi ketika dia melihat Nalan Yanran mengangguk. Segel tangannya berubah dan kabut energi berwarna putih yang tak terhitung jumlahnya menyebar di bawah dengan cepat melayang. Akhirnya, mereka berkumpul di sampingnya seperti lautan awan. Yun Yun melambaikan tangannya yang lembut saat berada di tengah lautan awan. Tiga tetua yang tersisa juga bergegas dan segera muncul di lautan awan. Tangan mereka melambai dan awan berwarna putih dengan cepat berfluktuasi, menghasilkan riak energi yang kuat. Formasi menutupi awan matahari. Teriakan dingin keluar dari mulut Yun Yun. Segera, lautan awan berfluktuasi dan diaglomerasi menjadi pedang energi besar, berukuran lebih dari 100 kaki dan ditutupi dengan garis awan misterius.
Pedang besar itu bergetar sedikit dan energi kuat yang terkandung di dalamnya mengguncang udara sampai sedikit berfluktuasi. Setan, pergi dan mati. Tangan Yun Yun dengan kejam memukul gagang pedang dan pedang besar itu segera bergegas menuju pelindung Wu di langit. Cek-cek, kamu ingin berurusan dengan pelindung ini dengan formasi yang rusak. Kamu benar-benar melebih-lebihkan kekuatanmu sendiri. Pelindung Wu menggelengkan kepalanya dengan jijik ketika dia melihat pedang besar yang ditembakkan sambil membawa aura pedang yang tajam. Dia segera mengeluarkan senyum gelap dan dingin sebelum melambaikan lengan bajunya. Kabut berwarna hitam yang aneh keluar dari lengan bajunya sebelum menutupi pedang besar di dalamnya. Kabut berwarna hitam sepertinya mengandung kemampuan yang sangat korosif. Saat kabut hitam melakukan kontak dengan pedang awan besar, itu dengan cepat merusak semua energi besar yang terkandung di dalamnya. Di bawah korosi kabut hitam yang tidak biasa ini, Yun Yun kehilangan hubungannya dengan pedang besar itu. Oleh karena itu, dia hanya bisa menyaksikan pedang besar berwarna awan dengan cepat menjadi lebih lemah sebelum benar-benar menghilang. Serangan kuat yang mengumpulkan semua kekuatan para ahli dari Mystic Cloud Sect sebenarnya tidak memiliki efek sedikit pun pada pelindung Wu saat ini. Ekspresi Yun Yun dan Nalan Yanran sedikit berubah ketika serangan itu sama sekali tidak berguna. Kekuatan pelindung Wu jauh melebihi harapan mereka. Sialan, Yun Yun dengan kejam mengatupkan gigi peraknya tetapi tidak mau menyerah. Segel tangannya bergerak dan lautan awan sekali lagi berfluktuasi secara tiba-tiba. Lalat yang menjengkelkan, wajah pelindung Wu juga tenggelam ketika dia melihat Yun Yun menyerang sekali lagi. Serangan berulang-ulang dari yang pertama telah menyebabkan dia menjadi sedikit jengkel. Dia segera mengeluarkan teriakan rendah, gelap, dan dingin. Energi gelap dan agung yang tidak biasa tiba-tiba melonjak keluar dari tubuhnya. Segera, itu membentuk tangan besar berwarna hitam, berukuran lebih dari 100 kaki, di udara. Akhirnya, itu menghantam dengan keras ke posisi di mana lautan awan itu berada. Bang, bang. Bang, suara itu muncul satu demi satu. Sidik jari energi berwarna hitam itu sangat cepat. Hanya dalam sekejap mata, itu muncul di atas kepala Yun Yun dan yang lainnya di depan mata mereka yang terkejut. Ini segera hancur dengan marah. Energi menakutkan yang meletus pada saat itu menyebabkan Doki yang murid-murid Mystic Cloud Sekte diaglomerasi untuk diguncang sampai pecah. Grok, grok. Suaranya memekakkan telinga. Murid Mystic Cloud Sekte di bawah ini juga terlibat ketika lautan awan pecah. Segera, sebagian besar orang di bawah menunjukkan wajah pucat saat mereka tanpa sadar meludahkan seteguk darah segar. Yun Yun, Nalan Yanran, dan sosok lain di langit dengan cepat mundur. Mereka hanya menstabilkan diri beberapa saat kemudian. Semua wajah mereka sangat jelek. Tidak disangka orang ini sebenarnya sangat kuat. Kekuatan gabungan mereka bahkan tidak mampu bertahan dalam satu pertukaran dengan pihak lain. Hari ini, langit benar-benar ingin melenyapkan sekte awan berkabut kami. Mata cerah Yun Yun dipenuhi dengan kekalahan saat kepahitan merembes keluar dari sudut mulut mereka. Nalan Yanran di samping juga mengatupkan giginya dengan erat. Bertemu dengan musuh yang tidak bisa dia lawan saat dia meninggalkan retret adalah pukulan yang cukup besar baginya. Target pelindung Wu jelas bukan sisa-sisa Mystic Cloud Sect. Oleh karena itu, dia perlahan mengalihkan pandangannya ke arah Xiao Yan dan Yao Lao setelah mendorong kelompok Yun Yun. Dia mengungkapkan senyum gelap dan dingin. Suaranya dipenuhi dengan niat membunuh yang padat yang bergema di langit. Cek-cek, hari ini, tidak ada dari kalian yang akan lolos. Saya ingin semangat dan saya juga ingin orang-orang dari klan Xiao. Petik 2. Ekspresi Xiao Yan dan Yao Lao sedikit berubah ketika mereka melihat pelindung Wu mengalihkan pandangannya dan mengubah targetnya ke mereka berdua. Sebelumnya, dia bermain imbang dengan Yao Lao. Namun, sekarang dia telah menelan roh Yun San dan pasangan sesepuh Mystic Cloud Sekte. Kekuatannya melonjak. Dengan peningkatan kekuatan ini, Yao Lao pasti akan kesulitan bersaing dengannya. Mengingat kondisi Xiao Yan yang terluka parah saat ini,
tidak mungkin baginya untuk bertahan bahkan satu pertukaran dengan pelindung Wu. Oleh karena itu, jika dia dengan paksa mencoba untuk bertarung, dia tidak hanya tidak dapat memberikan dukungan sedikit pun kepada Yao Lao tetapi juga akan menyebabkan Yao Lao harus mengalihkan perhatiannya untuk melindunginya. Bertarunglah dengan dia. Xiaoyan mengepalkan tangan kirinya dengan erat dan menggertakkan giginya dengan kejam. Dia sudah mengambil keputusan di dalam hatinya. Jika orang ini benar-benar ingin menyakiti Yao Lao, dia akan membuat orang ini merasa tidak enak bahkan jika dia harus mempertaruhkan nyawanya. Yao Lao perlahan meraih tangan Xiaoyan tepat saat pikiran ini bertahan di hati Xiaoyan. Dia tersenyum dan berbicara dengan lemah, "Serahkan dia padaku. Anda harus pergi ke sisi Hai Bodong." Petik 2. Xiaoyan terkejut. Dia menoleh dan menatap wajah Yao Lao yang tersenyum tipis. Dia mengatupkan giginya dan berbicara dengan lembut, "Guru, kamu tenang, meskipun kekuatannya telah meningkat pesat, tidak akan mudah baginya untuk membunuhku." Yao Lao tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Dia tidak menunggu jawaban Xiaoyan saat dia tiba-tiba menyentuh telapak tangan di bahu Xiaoyan. Kekuatan lembut meletus sebelum mendorongnya ke posisi Hai Bodong. Pelindung ini mengatakan bahwa tidak ada dari kalian berdua yang akan melarikan diri hari ini. Pelindung Wu tertawa dingin saat dia melihat Xiaoyan yang dilindungi oleh kelompok Hai Bodong. Mata merah di bawah jubah hitam itu melesat ke arah wajah acuh tak acuh Yao Lao saat dia berbicara dengan sinis, "Yao Chen, apa menurutmu kamu masih cocok untukku mengingat kekuatanku saat ini? Aku khawatir jika kamu tidak membayar sesuatu, sangat tidak mungkin bagimu untuk mendapatkan roh lamaku." Yao Lao menjentikkan jarinya dan sekelompok api putih pekat muncul dari telapak tangannya. Mereka segera meringkuk. Suhu panas menyebabkan ruangan terasa sedikit terdistorsi. Pelindung ini telah membayar harganya. Mata merah di bawah jubah hitam menjadi sedikit gelap saat pelindung Wu menjawab dengan suara dingin yang pekat, "Oleh karena itu, inilah saatnya bagi Anda untuk menyerahkan semangat Anda." Hati Yao Lao tenggelam saat dia merasakan tatapan gelap dan dingin yang dipenuhi dengan niat membunuh di bawah jubah hitam. Itu memang seperti yang dia harapkan. Memang ada gejala sisa yang sangat hebat ketika orang ini dengan paksa menelan roh seorang ahli seperti Yun San. Yao Lao tidak terus mengatakan omong kosong apapun setelah hatinya sedikit tenggelam. Kekuatan spiritual yang kuat melonjak ke segala arah. Meskipun sangat sulit untuk menyaksikannya dengan mata telanjang, dia dapat dengan jelas merasakan tekanan menakutkan yang telah menyebar ke langit. "Tes cek apa kamu berencana untuk keluar semua?" Namun, sudah terlambat sekarang. Pelindung Wu hanya tertawa aneh saat melihat tindakan Yao Lao. Dia segera melambaikan lengan bajunya dan kabut hitam aneh dengan cepat melonjak keluar dari tubuhnya. Akhirnya, itu diaglomerasi menjadi lapisan awan hitam pekat. Bahkan sulit bagi sinar matahari dari langit untuk menyebar ke dalamnya. Setelah beberapa saat, warna langit di atas Mystic Cloud Sect menjadi gelap. Pelindung Wu telah menghapus matahari saat dia menyerang. Hal ini menyebabkan cukup banyak ahli menjadi sangat terkejut. Kekuatan ini benar-benar terlalu menakutkan. Awan hitam bertahan. Pelindung Wu tampaknya menjadi tidak terlihat karena jejaknya secara aneh hilang. Dalam sekejap, seluruh langit menjadi sangat sunyi. Jenis lingkungan yang tidak biasa ini menyebabkan pori-pori seseorang terbuka lebar adalah sesuatu yang bahkan seorang elit Do Huang akan merasa tidak nyaman. Angin gelap yang tidak biasa dengan tenang berlalu. Yao Lao, yang seluruh tubuhnya terbungkus oleh api putih yang pekat, tiba-tiba mengecilkan matanya. Dia segera berbalik dan dengan kejam melayangkan pukulan ke arah ruang kosong di belakangnya. Ketika tinju bergerak, kekuatan spiritual yang kuat yang tersebar di seluruh tubuhnya juga ikut bergerak. Tinjunya yang keriput tampaknya membawa fluktuasi ruang ini karena mengandung angin yang sangat kuat dan menghantam ke depan dengan keras. Bang! Sosok hitam anehnya muncul di tempat tinjunya diluncurkan. Kedua tinju bertabrakan dan kekuatan riak seperti zat menyebar ke segala arah. Akhirnya, itu menghasilkan raungan seperti guntur. Ci.
Kedua tinju saling bersilangan dan dua sosok manusia sekali lagi secara aneh lenyap di depan tatapan yang tak terhitung jumlahnya. Ketika mereka muncul beberapa saat kemudian, jarak mereka lebih dari 100 meter. Dalam sekejap, guntur bergulung di langit saat sosok manusia berkedip. Setiap kali sosok manusia muncul, hati dari orang-orang yang tak terhitung jumlahnya di bawah merasa kedinginan dan ketakutan karena ledakan seperti guntur yang sangat kuat yang meletus. Awan hitam bergulung di langit dan beberapa kekuatan kadang-kadang akan menyebabkannya bergetar. Baru kemudian garis retakan muncul di awan hitam tebal, memungkinkan seberkas sinar matahari menyebar ke tempat itu. Namun, meskipun itu adalah sinar matahari, itu menyebabkan semua orang merasa tidak ada panas saat ini. Dari puncak pohon, Xiaoyan melihat ke langit di mana suara guntur yang mengejutkan terus dipancarkan. Ekspresinya sangat jelek. Meskipun dia saat ini dalam keadaan terluka parah, dia masih bisa merasakan situasi pertempuran di langit lebih jelas daripada orang lain karena persepsi spiritualnya yang luar biasa. Kekuatan Yao Lao memang kuat. Meskipun dia dalam keadaan spiritual, dia masih bisa meminjam kekuatan api dingin tulang untuk bertarung dengan pelindung Wu setelah yang terakhir menggunakan teknik rahasianya. Namun, dia jelas dirugikan selama serangan itu. Dari kelihatannya situasinya, Yao Lao pasti akan dikalahkan jika ini berlanjut sedikit lebih lama. Xiaoyan tidak jelas tentang kekuatan bertarung sebenarnya dari seorang elit Dozong. Oleh karena itu, dia tidak dapat mengidentifikasi berapa banyak bintang Dozong yang dicapai pelindung Wu setelah menggunakan teknik rahasia. Namun, menurut perkiraannya, kemungkinan pelindung Wu berada di atas 6 bintang. Bagaimanapun, Yunsan saat ini sudah menjadi bintang elit 2 hingga 3 Dozong. Kekuatan Yao Lao jelas sedikit lebih besar. Namun, pelindung Wu saat ini mampu menekan Yao Lao dengan cara ini. Tidaklah mengherankan jika dia memiliki kekuatan seperti itu. Xiaoyan, apa yang harus kita lakukan? Hai Bodong mengerutkan alisnya dan menatap ke langit. Dia samar-samar bisa merasakan bahwa situasi Yao Lao sedikit buruk tetapi dia tidak memiliki cara yang pasti untuk memahami situasinya. Meskipun kekuatannya saat ini mendekati puncak kelas Do Huang, dia masih tidak memiliki banyak kemampuan untuk campur tangan dalam pertempuran antara kelas Dozong. Wajah Xiaoyan suram, tetapi dia tidak dapat menemukan solusi. Semuanya akan baik-baik saja jika dia saat ini tidak terluka parah. Dengan menggunakan Angry Buddha Lotus Flame yang digabungkan dari 3 Heavenly Flame lagi, dia setidaknya akan bisa melukai pelindung Wu sedikit bahkan jika dia tidak bisa membunuhnya. Pada saat itu, ini akan membantu Yao Lao. Namun, dengan tubuhnya yang terluka parah, dia bisa melupakan tentang menggunakan Angry Buddha Lotus Flame yang terbentuk dari 3 api surgawi. Dia bahkan tidak memiliki kemampuan untuk melindungi dirinya sendiri. Mari kita tunggu dan lihat dulu, suara Xiaoyan gelap dan serius saat dia berbicara. Setelah itu, dia berhenti berbicara. Tatapannya menatap ke langit saat hatinya menjadi kejam. Jika itu benar-benar sampai pada titik itu, dia akan campur tangan bahkan jika dia benar-benar harus mempertaruhkan nyawanya. Hai Bodong hanya bisa menghela nafas dengan tenang saat melihat Xiaoyan bertindak seperti ini. Dia mengangkat kepalanya dan mengamati pertempuran di bawah awan hitam. Tinjunya terkepal erat, mengingat hubungannya dengan Xiaoyan. Secara alami sulit baginya untuk hanya menonton Yao Lao ditangkap. Oleh karena itu, ketika benar-benar tiba pada saat itu, dia hanya bisa mempertaruhkan set tulang tua ini dan mencobanya. Petir melintas di langit. Garis retakan lain terbentuk di awan hitam karena kekuatan riak yang menakutkan. Seutas sinar matahari tersebar. Dua sosok secara kebetulan memotong secara tiba-tiba di bawah pilar cahaya itu. Sebuah teriakan rendah, dalam, dan keras terdengar dan kedua orang itu bergegas maju seperti dua bola meriam sebelum bertabrakan dengan keras di bawah pilar. Bang! Petir yang keras bergema di langit. Telinga dari banyak orang diguncang sampai mereka merasakan sakit yang menusuk.
Beberapa darah segar benar-benar merembes keluar dari telinga beberapa orang yang kekuatannya lebih rendah. Kekuatan sonik yang diciptakan oleh persimpangan menakutkan dari kedua orang ini tidak kalah dengan kerusakan yang diciptakan oleh Lion Tiger Gold Shattering Roar Xiao Yan pada kekuatan maksimumnya. Suara keras berdering dan dua sosok manusia itu tiba-tiba terbang kembali. Erangan lembut, rendah, teredam dipancarkan dan secara akurat jatuh ke telinga Xiao Yan. Hati yang terakhir segera tenggelam. Yao Lao terluka. Setelah tabrakan sengit ini, awan hitam yang tersebar di langit menjadi jauh lebih tipis. Sinar matahari merembes melalui awan hitam tipis dan menyebar ke dalamnya, mengeluarkan sebagian kegelapan di tanah terbuka. Cek-cek, kamu memang layak menjadi Yao Xunze yang terkenal di seluruh benua. Kamu masih orang yang keras bahkan pada tahap ini. Namun, berapa lama Anda bisa mempertahankan pertempuran semacam ini? Bayangan hitam itu tergantung di langit. Setelah itu, pelindung Wu memandangi Yao Lao yang semakin ilusi dan tertawa dengan cara yang menyeramkan. Aku yang dulu juga tidak percaya bahwa kamu dapat melanjutkan dalam kondisi kamu ini. Yao Lao berbicara dengan wajah tanpa ekspresi. Meskipun kondisi di dalam tubuhnya sangat buruk, dia tidak mengungkapkan sedikit pun tanda-tandanya. Kilatan merah di bawah jubah hitam berkedip-kedip. Sesaat kemudian, pelindung Wu tiba-tiba tertawa dengan sikap gelap dan pekat. Aku juga sangat bodoh. Alih-alih menangkap foto lembut yang bisa dengan mudah saya tangkap, saya datang untuk mencari Anda, orang yang berduri. Karena Anda memperlakukan anak kecil itu dengan sangat baik, apakah Anda tidak akan menyerah jika pelindung ini menangkapnya? Petik 2. Tawa jahat pelindung Wu baru saja terdengar saat tubuhnya berkedip tanpa menunggu Yao Lao merespons. Dia menarik melalui udara dan bergegas menuju tempat Xiao Yan berada. Tercela. Ekspresi Yao Lao langsung berubah saat melihat tindakan pelindung Wu. Dia menjerit marah dan tidak peduli dengan gelombang kuat kekuatan spiritual dengan tubuhnya. Sosoknya berubah menjadi bayangan samar saat dia buru-buru bergegas. Kecepatan pelindung Wu sangat cepat sehingga agak menakutkan. Tubuhnya sudah muncul di tempat tidak jauh dari Xiao Yan saat suaranya baru saja terdengar tadi. Dalam 2 tarikan napas, dia sudah berada di dekat. Ekspresi Hai Bodong dan yang lainnya berubah ketika mereka melihat pelindung Wu tiba-tiba bergegas. Karena kekuatan yang terakhir, Nalan Su, Mu Zhen, dan ahli lainnya Do Wang semuanya mundur karena ketakutan. Hanya Hai Bodong, Jia Xingtian, dan beberapa lainnya yang merasa sedikit lebih baik. Hai Bodong dan yang lainnya dikejutkan oleh perubahan tiba-tiba dari target menyerang pelindung Wu. Namun, Hai Bodong bereaksi beberapa saat kemudian. Dia mengatupkan giginya dan menggerakkan tubuhnya, muncul di depan Xiao Yan. Di belakangnya, Jia Xingtian dan para ahli lainnya ragu-ragu sejenak sebelum beberapa orang lainnya kecuali Old Yinggu dan 2 ahli lainnya dari wilayah sudut hitam semuanya mengatupkan gigi dan menyerang ke depan. Anda melebih-lebihkan kemampuan Anda. Nyah. Sosok hitam itu bergegas dan tiba. Pelindung Wu mengeluarkan teriakan gelap dan dingin ketika dia melihat Hai Bodong dan yang lainnya menghalangi di depannya. Dia segera melambaikan lengan bajunya dan kabut hitam yang tidak biasa segera keluar. Itu berubah menjadi tangan besar yang dengan keras menghantam Hai Bodong dan yang lainnya. Meskipun beberapa orang dengan tergesa-gesa bergandengan tangan untuk menerima musuh, mereka dikirim terbang hanya setelah pertukaran di hadapan celah yang sangat besar. Pelindung Wu mengeluarkan senyum yang tidak biasa setelah mengirim Hai Bodong dan ahli lainnya terbang dengan pukulan. Tubuhnya berkelebat dan muncul di depan Xiao Yan. Bocah, dengan patuh panggil hal-hal itu dari klan Xiao Mu. Pelindung ini masih bisa membiarkanmu mati dengan cara yang sederhana dan langsung. Wajah keriput seperti tulang terungkap di bawah jubah hitam. Sekilas, itu agak menakutkan. Sepasang cakar seperti hantu tiba-tiba menjulur keluar sementara suara seseorang keluar dari mulutnya sebelum segera meraih ke arah Xiao Yan yang tidak bisa menolak. Cakar hantu itu dengan cepat membesar di mata Xiao Yan.
Dia mengatupkan giginya dengan saksama dan sisa doki yang tersisa di dalam tubuhnya dengan cepat mengalir, menggerakkan Glaze Lotus Core Flame dalam upaya putus asa untuk melakukan serangan balik. Mengingat kekuatan Xiaoyan saat ini, semua orang dengan jelas memahami apa hasil akhirnya saat dia mencoba melawan pelindung Wu. Oleh karena itu, semua orang yang hadir hanya bisa membuka mata mereka dan menunggu saat berikutnya di mana Xiaoyan jatuh ke tangan pelindung Wu. Cakar hantu bergegas melalui udara kosong dan langsung mencapai tenggorokan Xiaoyan. Namun, saat akan berkontraksi, ruang itu tiba-tiba berfluktuasi. Sebuah tangan panjang seperti giok putih segera muncul. Jari giok melengkung dan membentuk busur yang tidak biasa. Dengan jentikan jari, angin yang menakutkan keluar dan dengan keras menghantam cakar tangan pelindung Wu. Kekuatan menakutkan yang terkandung di dalamnya benar-benar mengejutkan pelindung Wu sampai tubuhnya sedikit bergetar. Menggunakan momen ketika tubuh pelindung Wu bergetar, tangan itu langsung meraih jubah Xiaoyan sebelum bergegas kembali. Siapa ini? Anda benar-benar berani untuk campur tangan dalam masalah Hall of Souls kami. Ekspresi pelindung Wu langsung berubah suram saat serangannya diblokir. Dia mengangkat kepalanya dan melihat keindahan, kecantikan yang mempesona. Wanita yang menyihir itu melirik pelindung Wu dengan acuh tak acuh. Kata-kata yang perlahan keluar dari mulutnya sama seperti dulu. Hidupnya adalah milikku. Sejumlah tatapan yang tak terhitung jumlahnya segera dilemparkan setelah mendengar suara dingin yang tiba-tiba bergema di langit. Semua tatapan ini sejenak linglung ketika mereka melihat wanita yang menyihir itu. Wajah seperti iblis yang menyihir ini benar-benar menarik terlalu banyak perhatian. Tentu saja, beberapa dari orang-orang yang cukup familiar dengan wajah ini mengubah ekspresi mereka secara drastis dan mengeluarkan seruan saat melihatnya. Ratu Medusa, Jia Xingtian, Fama, dan para ahli lainnya memandang wanita yang telah menarik Xiaoyan mundur saat dia mundur dengan wajah kaget saat mereka tanpa sadar berteriak. Teriakan beberapa orang ini juga menyebabkan keributan di tempat terbuka. Reputasi sengit Ratu Medusa sangat hebat di dalam Kekaisaran Jiama. Meskipun jejaknya telah lenyap beberapa tahun ini, reputasinya yang ganas masih belum berkurang banyak. Hai Bodong sedikit lebih baik dibandingkan dengan keterkejutan Jia Xingtian dan yang lainnya. Dia pernah melihat Medusa sekali. Meskipun dia tidak yakin tentang hubungan antara dia dan Xiaoyan, sepertinya mereka bukan musuh. Dengan intervensinya, kemungkinan situasi ini akan menjadi sedikit lebih baik. Hai Bodong menghela nafas lega di dalam hatinya saat dia diam-diam bergumam. Ratu Medusa ini juga adalah seorang elit Dozong. Meskipun dia mungkin tidak sebanding dengan pelindung Wu yang telah menelan roh banyak ahli, kemungkinan dia bisa melindungi Xiaoyan. Tidak perlu panik, dia memiliki hubungan yang cukup dalam dengan Xiaoyan. Hai Bodong menoleh untuk melihat ekspresi terkejut dari Jia Xingtian dan yang lainnya sebelum tersenyum dan menjelaskan. Setelah mendengar ini, Jia Xingtian dan yang lainnya akhirnya meletakkan ketidakpastian di hati mereka sambil merasa heran. Jika musuh yang kuat seperti Ratu Medusa muncul dalam situasi seperti ini, kemungkinan tidak ada satu orang pun yang hadir dapat melarikan diri. Selain itu, yang paling penting adalah kekuatan Ratu Medusa saat ini. Medusa saat itu hanyalah puncak dari kelas Do Huang. Meskipun dia jauh lebih kuat dari Jia Xingtian, dia bukanlah seorang elit Dozong. Namun, dari tampang kecepatan di mana dia menyerang dan kemampuannya untuk memblokir satu pukulan dari pelindung Wu, sepertinya dia sudah mencapai kelas Dozong. Puncak kelas Do Huang hanya berjarak satu langkah dari kelas Dozong. Namun, jarak sebenarnya di antara mereka seperti jurang pemisah. Jia Xingtian adalah yang paling jelas tentang hal ini. Ini tidak terduga bahwa dia telah menerobos. Jia Xingtian mendesah pelan. Ekspresinya agak pahit. Dia bertahan pada tahap ini selama bertahun-tahun, tetapi tidak mengalami peningkatan sedikit pun. Sekarang setelah dia melihat bahwa Medusa, yang memiliki kekuatan yang sama dengannya saat itu, telah menerobos, tidak dapat dihindari hatinya untuk sedikit terisak.
Ini benar-benar tidak terduga, Xiao Yan sebenarnya memiliki beberapa persahabatan dengannya. Fa Ma menggelengkan kepalanya. Dia diam-diam merasa sangat heran tentang kekuatan Xiao Yan di dalam hatinya. Jika seseorang memasukkan Yao Lao, sisi Xiao Yan pada dasarnya memiliki dua elit dozong. Barisan ini benar-benar terlalu menakutkan. Pasangan orang itu bertukar pandang dan tersenyum pahit. Benar-benar tidak terduga bahwa pemuda tunggal dengan kekuatan terbatas akan dapat mengumpulkan kekuatan yang begitu kuat hanya dalam waktu 3 tahun. Transformasi ini memang terlalu besar. Yun Yun dan Nalan Yanran di udara dikejutkan oleh penampilan Medusa. Mata mereka segera berubah sedikit tetapi perubahan itu dengan cepat menjadi tidak terlihat. Saya memperkirakan bahwa Anda akan campur tangan. Xiao Yan terbatuk lembut saat dia melihat sosok di sampingnya dan tersenyum. Medusa sedikit mengernyitkan alisnya dan berbicara dengan suara dingin, "Aku hanya melakukan ini karena pil pemulihan jiwa. Jika tidak, siapa yang akan peduli tentang hidup dan mati Anda?" Petik 2. Xiao Yan tersenyum. Dia sudah lama mengalami mulut keras wanita ini. Karenanya, dia tidak terus terlibat dengannya dalam topik ini. Tatapannya menatap Medusa dan dia dengan lembut berkata, "Hari ini, aku akan merepotkanmu karena satu hal. Jika Anda mampu melakukannya, saya tidak akan keberatan menyerahkan hidup saya ini kepada Anda." Petik 2. Mata sipit panjang Medusa yang dipenuhi dengan kekuatan sihir yang tidak biasa menyipit sedikit saat mendengar ini. Ini adalah pertama kalinya sejak dia berkenalan dengan Xiao Yan bahwa dia menggunakan nada memohon di depannya. Pada saat ini, ada emosi yang tidak diketahui di dalam hatinya. Dia sangat jelas tentang keangkuhan di tulang Xiao Yan. Namun, hari ini, Ratu Medusa perlahan menekan emosi yang tidak biasa di dalam hatinya. Dia melirik sekali ke pelindung Wu di depannya sebelum melihat Yao Lao yang digantung tidak jauh. Dia berkata, "Kamu ingin aku campur tangan dan melindungi gurumu itu?" "Iya." Medusa perlahan memiringkan kepalanya di bawah tatapan panas Xiao Yan. Matanya yang cantik menatap pelindung Wu yang jaraknya cukup dekat. Lama kemudian sebelum bibir merahnya bergerak dan dia mengeluarkan kalimat, "Sulit. Orang ini terlalu kuat bahkan aku bukan tandingannya. Jika saya melindungi Anda, saya tidak akan dapat mengalihkan perhatian untuk melindungi guru Anda." Petik 2. Hati Xiao Yan langsung mencelos saat mendengar kata-kata ini dari Medusa. Apakah situasinya sudah menjadi seburuk ini? Bahkan wanita sombong seperti Medusa benar-benar mengatakan bahwa dia bukan tandingan pelindung Wu. Mengapa Anda tidak bergandengan tangan dengan guru untuk menangani orang ini? Xiao Yan menyelidiki. Meskipun dia bukan tandingan pelindung Wu dalam pertarungan 1 lawan 1. Kemungkinan mereka akan bisa bersaing dengan pelindung Wu jika mereka bergandengan tangan, bukan? Gurumu sudah menderita beberapa luka dari pertarungan besar tadi. Kekuatan bertarungnya sudah sangat menurun. Bahkan jika aku bergandengan tangan dengannya, akan sama sulitnya untuk menghentikan orang ini. Tidak ada yang bisa menghentikan orang itu jika dia mengambil titik lemah untuk datang dan menangkapmu lagi. Medusa perlahan berkata. Hati Xiao Yan semakin tenggelam ketika sarannya sekali lagi ditolak. Situasi hari ini memang sangat buruk. Ratu Medusa, pelindung Wu juga telah pulih selama Xiao Yan berbicara dengan lembut dengan Medusa. Kilatan merah di bawah jubah berkedip saat dia mendengar tangisan Jia Xingtian dan yang lainnya. Dia juga pernah mendengar tentang nama ini. Ahli Medusa saat itu memiliki reputasi di benua yang tidak kalah dengan Yao Lao. Oleh karena itu, Hall of Souls juga memperhatikan para ahli dari lomba ini. Tak disangka mereka akan bertemu di sini. TL, rupanya ada banyak Medusa dari generasi ke generasi dan Medusa yang dimaksud di sini adalah dari dulu sekali. Saya akan menyarankan Anda untuk tidak campur tangan dalam masalah Hall of Souls kami. Jika tidak, akan terlambat saat masalah melanda. Cahaya merah di mata tajam pelindung Wu berkedip saat dia berbicara dengan cara yang menyeramkan saat merasakan kekuatan menyebar dari tubuh Medusa yang tidak dapat diremehkan. Hidupnya adalah milikku.
Tidak ada yang bisa menyentuhnya sebelum saya mengambilnya. Medusa melirik pelindung Wu dengan acuh tak acuh dan menjawab. Cahaya merah yang tidak biasa tiba-tiba berkedip di bawah jubah itu ketika dia mendengar ini. Kabut hitam yang kuat melonjak keluar dari tubuh pelindung Wu sebelum akhirnya melesat ke langit seperti sinyal asap. Kekuatan yang meletus dari tubuhnya bahkan akan menyebabkan ahli Do Wang pun jatuh. Wajah dingin Medusa juga mengungkapkan keseriusan untuk pertama kalinya saat dia merasakan aura agung yang melonjak keluar dari tubuh pelindung Wu. Pakar semacam ini adalah yang pertama dia temui dalam waktu yang begitu lama. Dari kelihatannya, tidak mungkin bagi mereka untuk berpisah secara damai hari ini. Kalau begitu, kami akan mencoba saran Anda. Aku akan bergandengan tangan dengan gurumu. Medusa menghembuskan nafas dengan lembut sebelum berbalik untuk berbicara dengan Xiao Yan. Dengan situasi saat ini, kemungkinan Yao Lao akan dikalahkan di tangan pelindung Wu dalam beberapa pertukaran jika dia hanya melindungi Xiao Yan. Setelah Yao Lao ditangkap, kemungkinan Xiao Yan akan menjadi balistik. Terima kasih banyak, Xiao Yan akan mengingat bantuan ini. Xiao Yan menangkupkan tangannya ke arah Medusa dengan ekspresi serius saat dia berbicara dengan suara yang dalam. Ratu ini tidak memiliki hubungan apapun denganmu. Saya hanya melakukan ini karena pil pemulihan jiwa. Medusa dengan dingin berteriak. Alisnya segera menjadi vertikal setelah mendengar kata-kata Xiao Yan. Xiao Yan tersenyum malu. Sulit baginya untuk berdebat dengan wanita yang begitu suka bertengkar pada saat seperti itu. Medusa mendengus pelan saat melihat Xiao Yan menelan suaranya dan tetap diam. Tangannya yang halus bergerak dan energi 7 warna yang padat keluar. Akhirnya, itu menjadi seperti pelangi dan diaglomerasi di tangannya. Cahaya indah berkedip darinya. Yao Lao di kejauhan juga sedikit ragu saat melihat tindakan Medusa. Dia sekali lagi memanggil, Bone Chilling Flame. Keduanya menyerang dari depan dan belakang saat aura mereka terkunci kuat ke pelindung Wu di tengah. Cek-cek, kenapa? Kalian berdua ingin bergandengan tangan. Cahaya merah di bawah jubah hitam pelindung Wu melonjak saat dia dengan dingin tertawa saat merasakan kekuatan yang kuat baik di depan maupun di belakangnya. Medusa dan Yao Lao mengabaikan tawa dingin pelindung Wu. Tubuh mereka bergerak sedikit dan langsung muncul di tempat yang tidak jauh dari yang terakhir. Kekuatan yang kuat bergoyang dan mereka siap untuk melepaskan serangan sengit kapan saja. Cahaya merah berkedip dan pandangan pelindung Wu menyapu tubuh Medusa dan Yao Lao. Dia sedikit mengernyit di bawah jubah. Dari kelihatannya situasi saat ini, dia tidak mampu untuk mengulur-ulur waktu lebih lama lagi. Kekuatan kedua orang ini cukup kuat. Jika terjadi kecelakaan, dia tidak hanya tidak dapat memperoleh roh hari ini tetapi dia bahkan mungkin akan kehilangan nyawanya di tempat ini. Sepertinya aku hanya bisa menggunakan gerakan itu. Sangat disayangkan. Semangat seorang elit Dozong bukanlah sesuatu yang bisa ditemukan begitu saja, pelindung Wu mendesak enggan di dalam hatinya. Cahaya merah yang tidak biasa meletus di dalam mata pelindung Wu dan segel di tangannya tiba-tiba berubah. Menyusul perubahan pada segel tangan pelindung Wu, armor berwarna hitam yang menutupi tubuhnya tiba-tiba menjadi seperti makhluk hidup dan mulai bergoyang. Wajah tua di dalamnya perlahan-lahan didorong keluar. Akhirnya, kaki itu menjelma menjadi kepala manusia ilusi besar. Kepala manusia dipenuhi rasa sakit, tampak seperti mengalami penyiksaan yang tidak biasa. Orang-orang yang hadir semuanya akrab dengan wajah tua ini. Ini karena itu adalah roh yang ditelan pelindung Wu sebelumnya, Yun San. Gelombang suara jari yang rendah, dalam, dan tidak biasa tiba-tiba terdengar ketika kepala ilusi Yun San muncul. Angin gelap bertiup berulang kali di atas langit, menyebabkan tubuh seseorang menjadi dingin. Tatapan Yun Yun dan Nalan Yanran menatap tajam ke kepala ilusi yang digantung di samping pelindung Wu. Bagian belakang gigi mereka menggigit bibir bawah merah mereka dengan erat. Meskipun hati mereka dipenuhi dengan amarah yang ekstrim, tekanan kuat yang menyebar ke seluruh langit menyebabkan mereka takut melakukan gerakan yang tidak biasa. Tindakan pelindung Wu juga menarik perhatian Medusa dan Yao Lao.
Keduanya diam-diam menjadi berhati-hati di dalam hati mereka. Tangan cakar hantu perlahan-lahan terulur dari bawah lengan pelindung Wu. Dia dengan lembut meraih kepala manusia ilusi itu dan mengeluarkan senyuman ganas. Cahaya hitam yang aneh muncul dari telapak tangannya dan segera mengalir ke kepala manusia. Mengikuti aliran cahaya hitam yang liar dan keras, kepala manusia ilusi itu dengan cepat mengembang. Dalam sekejap mata, lebarnya lebih dari 100 kaki. Saat kepalanya membesar, ekspresi menyakitkan di wajah juga menjadi lebih jelas. Garis spiritual menyedihkan yang tidak biasa samar-samar merembes keluar sebelum mengikuti angin gelap untuk menyebar ke semua tempat. Semua alam, pemakaman roh. Tawa yang kejam dan kejam tiba-tiba bergema di langit ketika kepala manusia ilusi itu berangsur-angsur meluas menjadi sekitar 3 hingga 400 kaki. Ekspresi sedih di kepala manusia ilusi yang telah meluas hingga ratusan kaki telah segera memadat ketika tawa pelindung Wu bergema di langit. Cahaya hitam pekat yang luar biasa meletus dari semua lubang di atasnya. Sesaat kemudian, itu tiba-tiba meledak di depan banyak tatapan kaget. Bang! Suara keras itu seperti guntur bergema di gunung. Gelombang berwarna hitam yang sangat menakutkan melonjak ke segala arah dari kepala manusia ilusi yang meledak seperti letusan gunung berapi. Akhirnya, itu menelan seluruh area. Kegelapan kali ini sangat lengkap. Matahari di langit tampak lenyap dari langit saat ini. Seluruh dunia tiba-tiba dipenuhi kegelapan. Kegelapan menutupi tanah, menyebabkan semua orang menyuarakan alarm mereka. Sesaat kemudian, berbagai doki berwarna meletus. Namun bahkan dengan bantuan cahaya dari doki, seseorang hanya bisa melihat radius beberapa kaki di dunia kegelapan yang tidak biasa ini. Apa yang terjadi? Apa sebenarnya yang terjadi? Kegelapan yang tiba-tiba menyebabkan keributan segera terjadi di tanah terbuka. Sejumlah orang yang tak terhitung jumlahnya mengeluarkan seruan saat kepanikan menyebar saat ini. Xiaoyan dan yang lainnya di puncak pohon juga sedikit terkejut dengan datangnya kegelapan yang tiba-tiba ini. Namun, mereka dengan cepat memulihkan ketenangan mereka beberapa saat kemudian. Dengan mengandalkan persepsi spiritualnya yang luar biasa, dia tahu bahwa tirai hitam aneh ini diciptakan dari penyebaran energi pelindung Wu. Selama energinya tersebar, kegelapan secara otomatis akan menghilang. Aku ingin tahu bagaimana Guru dan Kailin. Xiaoyan mengerutkan kening saat dia melihat ke langit kosong yang gelap. Dia mengepalkan tinjunya dengan erat saat kegelisahan berangsur-angsur naik di dalam hatinya. Dari tampang tindakan pelindung Wu, tampaknya dia telah mengeluarkan roh Yun San dan menyebabkannya hancur sendiri. Kekuatan destruktif dari penghancuran diri dari roh elit Douzong, tubuh Xiaoyan tidak bisa membantu tetapi sedikit gemetar saat dia memikirkannya. Apakah orang ini membuat aktivitas besar hanya untuk membuat tirai hitam seperti itu? Tubuh Hai Bodong ditutupi oleh lapisan doki putih saat dia berdiri di samping Xiaoyan. Cahaya doki yang samar menutupi radius 10 kaki di sekelilingnya. Alisnya berkerut saat dia melihat sekelilingnya, dan dia bertanya dengan suara lembut ragu-ragu. Jia Xingtian dan yang lainnya di samping juga mengangguk sedikit ketika mereka mendengar suaranya. Mereka juga tidak merasakan energi yang terlalu kuat meletus selain tirai hitam aneh ini. Orang itu telah menyebabkan jiwa Yun San hancur sendiri. Target serangan utama riak spiritual dari ledakan itu seharusnya adalah Guru Medusa dan Xiaoyan. Oleh karena itu, kami tidak dapat merasakan banyak hal. Fama mengerutkan kening. Menjadi seorang alkemis, dia secara alami sangat sensitif terhadap jenis riak spiritual tak terlihat yang tidak terlihat ini. Orang lain mungkin tidak dapat merasakannya, tetapi dia secara samar-samar dapat menemukan bahwa riak energi yang luar biasa menakutkan perlahan-lahan melonjak dan muncul di bagian tertentu dari langit yang gelap. Ekspresi Hai Bodong dan yang lainnya sedikit berubah setelah mendengar kata-kata Fama. Doki di tubuh mereka dengan cepat berlari. Mereka waspada terhadap riak spiritual yang bisa meletus setiap saat. Suara mengerikan yang tidak biasa tiba-tiba bergema di langit sementara beberapa orang berbicara.
Suara ini cukup lembut dan tidak mungkin dideteksi oleh orang biasa. Namun, itu seperti raungan menggelegar di telinga Xiaoyan. Ekspresi Xiaoyan berubah drastis saat dia mengangkat kepalanya dengan tiba-tiba saat merasakan riak spiritual yang menakutkan yang terkandung dalam suara itu. Tatapannya menatap tajam ke bagian tertentu di langit. Namun, dia tidak dapat melihat apapun di bawah tirai langit yang gelap ini. Sialan! Xiaoyan mengeluarkan kutukan keras saat pengamatannya sia-sia. Dia mengerutkan alisnya dengan erat, dan hatinya tiba-tiba bergerak beberapa saat kemudian. Seutas api hijau tua mengalir di sepanjang nadinya sebelum melompat ke kedua matanya, mengubah pupil hitam pekat itu menjadi mata api dengan latar belakang. Ketika Glaze Lotus Core Flame muncul di kedua mata, kegelapan yang tidak bisa ditembus pandangan seseorang mulai perlahan menyebar. Dunia yang membawa sedikit warna hijau giok muncul di depan mata Xiaoyan. Tatapan Xiaoyan langsung berhenti di tempat tertentu di langit saat kegelapan menghilang. Pucat perlahan muncul di wajahnya. Yao Lao dan Medusa berdiri di langit yang jauh di dalam kegelapan bersama. Saat ini, situasi keduanya sedang tidak baik. Yang terakhir sedikit lebih baik tetapi tubuh ilusi aslinya menjadi semakin transparan. Pelindung Wu berdiri di langit tidak jauh, di seberang mereka berdua. Tangannya yang keriput digantung di sekelompok cahaya hitam besar. Kekuatan spiritual yang menakutkan diaglomerasi dalam gugus cahaya. Kekuatan spiritual yang agak akrab ini adalah yang meletus ketika jiwa Yun San hancur sendiri. Pada saat ini, kekuatan spiritual yang lahir dari penghancuran diri ini sepenuhnya dikendalikan oleh pelindung Wu. Meski pemandangan Xiaoyan bisa melihat menembus kegelapan ini, sepertinya tirai langit hitam ini bahkan mengisolasi suara di kejauhan. Oleh karena itu, Xiaoyan tidak yakin apakah ada percakapan di antara ketiganya. Dia hanya bisa melihat bahwa wajah pelindung Wu telah berubah menjadi buas setelah mereka bertiga berhadapan sesaat. Energi spiritual hitam gelap yang sangat besar terangkat tinggi. Kedua telapak tangannya mendorong ke depan, dan segera energi spiritual yang menakutkan menjadi seperti bintang jatuh berwarna hitam saat terbang melintasi langit dan bergegas menuju Medusa dan Yao Lao. Gugus spiritual hitam gelap melayang di udara. Meskipun jaraknya sangat jauh, Xiaoyan masih bisa merasakan tekanan spiritual yang sangat kuat. Tekanan spiritual yang tiba-tiba muncul ini juga dirasakan oleh Hai Bodong dan yang lainnya. Namun, mereka tidak dapat melihat melalui kegelapan ini seperti Xiaoyan. Karenanya, mereka hanya bisa berseru, apa yang terjadi? Apakah mereka bertempur di atas? Petik 2. Sungguh tekanan spiritual yang menakutkan. Pucat muncul di wajah Fama. Dia menemukan bahwa di bawah tekanan spiritual ini, persepsi spiritualnya benar-benar ditekan di dalam tubuhnya dan tidak dapat merembes keluar. Kelompok energi spiritual yang sangat besar tiba-tiba muncul di depan Medusa dan Yao Lao yang berwajah serius sementara semua orang diam-diam terkejut. Itu tidak berhenti bahkan sesaat sebelum itu hancur dengan keras. Riak yang menakutkan itu mengguncang ruang hingga bergetar. Meracuni, energi spiritual yang liar dan keras menghantam Medusa dan Yao Lao yang tidak dapat menghindarinya. Meskipun energi di permukaan tubuh mereka dilepaskan secara maksimal, bagaimana mungkin mudah untuk menghadapi kekuatan roh elit Dozong yang menghancurkan diri sendiri. 7 energi berwarna dan api putih yang pekat meletus, dan mencoba yang terbaik untuk memblokir korosi dari energi spiritual yang liar dan keras. Namun, hanya setelah beberapa saat, kekuatan spiritual hitam gelap melonjak dan dengan paksa menekan energi agung yang keluar dari tubuh keduanya kembali ke mereka. Gur, 7 energi berwarna dengan cepat menghilang. Pucat juga muncul di wajah Medusa. Sesaat kemudian, wajahnya memerah dan seteguk darah segar keluar tak terkendali. Tubuhnya dengan cepat mundur. Medusa dapat mundur dalam keadaan utuh tetapi Yao Lao yang saat ini cukup lemah tidak memiliki kemampuan seperti itu. Selain itu, energi spiritual dari penghancuran diri memiliki jumlah kerusakan yang luar biasa besar pada jenis roh ini tanpa perlindungan tubuh fisik. Oleh karena itu,
Cahaya hitam yang tidak biasa itu segera mengalir ke tubuhnya seperti air banjir saat perlindungan Bone Chilling Flame di depannya tersebar. Setelah tubuh Yao Lao menerima hantaman keras, hampir menjadi tak terlihat seperti air. Jelas, pukulan ini benar-benar menyebabkan Yao Lao terluka parah. Selain itu, Xiaoyan juga bisa merasakan aura Yao Lao semakin melemah. Cek-cek, Yao Chen. Pelindung ini mengatakan akan sulit bagimu untuk melarikan diri dari tanganku hari ini. Tawa gelap dan padat pelindung Wu segera terdengar dari tirai hitam besar ketika dia melihat tubuh spiritual Yao Lao menjadi hampir transparan. Tubuhnya bersinar dan langsung muncul di tempat yang tidak jauh dari Yao Lao. Wajah Medusa yang mundur sedikit berubah setelah melihat tindakan pelindung Wu ini. Tubuhnya bergerak dan bergegas menuju yang terakhir dengan cara seperti kilat. Huff. Pelindung Wu mendengus dingin ketika tubuh Medusa baru saja bergerak. Segel di tangannya berubah dan awan hitam di sekitar Medusa segera mulai bergoyang dengan cara yang aneh. Ruang menjadi cepat terdistorsi karena menghalangi yang pertama bergegas. Pelindung Wu dibantu oleh tirai hitam yang menghalangi Medusa. Cahaya hitam tiba-tiba muncul di tangan keriput pelindung Wu. Segera, cakar seperti hantu mencengkeram roh Yao Lao yang sudah menjadi transparan. Tubuh transparan Yao Lao berfluktuasi sedikit saat dia merasakan riak menyeramkan yang akan datang. Setelah itu menunjukkan wajah tua yang sangat mengerutkan kening. Yao Lao mengalihkan pandangannya ke bawah sementara pikiran ini dengan cepat melintas di dalam hatinya. Tatapannya tampak seperti melihat menembus kegelapan saat itu memandang pemuda berjubah hitam berwajah pucat di puncak pohon. Dia memberikan senyum tenang dan gumpalan api putih tiba-tiba melesat keluar dari sela alisnya. Akhirnya, itu bergegas melintasi langit dengan cara seperti kilat dan memasuki dahi Xiaoyan. Anak kecil, mungkin guru tidak dapat terus menemanimu di sisimu di masa depan. Anda harus mengandalkan diri sendiri untuk segala hal di masa depan. Setelah sekian tahun, kamu juga bukan lagi anak kecil dari dulu yang membutuhkan gurunya untuk selalu menemaninya. Di masa depan, kamu akan berjalan lebih jauh dari yang diharapkan guru, semoga aku bisa melihat hari itu. Petik 2. Suara tua yang lembut tiba-tiba terdengar di kepala Xiaoyan saat nyala api mengalir ke dahinya. Tubuh Xiaoyan segera bergetar hebat setelah mendengar kata-kata ini. Giginya menggigit bibir bawahnya dengan erat. Adegan yang benar-benar tidak ingin dia lihat akhirnya muncul. Tenang, guru tidak akan mati begitu saja. Cahaya api ini adalah inti dari Bone Chilling Flame. Saya akan meninggalkannya di dahi Anda. Setelah Anda terbiasa dengannya, Anda juga akan dapat menggunakan Bone Chilling Flame. Namun, karena saya telah menyempurnakannya jauh sebelumnya, Flame Mantra, Anda tidak akan bisa menelan dan memurnikannya. Tentu saja, jika suatu hari aku benar-benar menemui kemalangan, segel api di dahi Anda akan menghilang secara otomatis. Bone Chilling Flame akan menjadi item tanpa pemilik. Pada saat itu, Anda dapat memperlakukannya sebagai hadiah terakhir yang diberikan guru kepada Anda dan menelannya. Sebagai tambahan, cincin tempat aku menyembunyikan jiwaku disebut cincin api tulang. Ada solusi untuk menyelesaikan masalah Life Devouring Pill dari saudara kedua Anda dan beberapa hal yang saya tinggalkan. Selain itu, jika Anda akhirnya bertemu dengan teman lama saya Feng Zunze, Anda dapat menunjukkan cincin ini kepadanya. Dia akan percaya semua yang Anda katakan dan juga akan membantu Anda. Petik 2. TL, Zunze, bentuk alamat hormat untuk Dozun. Meskipun aku telah jatuh ke tangan Hall of Souls, bukanlah hal yang mudah bagi mereka untuk memurnikan jiwaku. Mungkin kita akan memiliki kesempatan untuk bertemu lagi. Namun, Anda harus ingat untuk tidak bertindak gegabah sebelum Anda memiliki kemampuan. Kamu tidak bisa mengalami kecelakaan sekecil apapun jika kamu ingin menyelamatkan guru dan ayahmu. Petik 2. Anak kecil, kamu adalah murid yang paling dibanggakan oleh guru ini. Saya selalu sangat puas dengan Anda. Petik 2.
Tawa lembut perlahan menghilang di dalam kepala Xiao Yan dan segel api berwarna putih secara bertahap muncul di dahi Xiao Yan. Cakar tangan pelindung Wu tiba-tiba menembus tubuh Yao Lao tepat saat segel api terbentuk. Cahaya hitam melonjak dan tawa gelap dengan paksa menyerap semuanya ke dalam sekelompok kabut hitam. Sekian dulu ya guys. Terima kasih sudah mendengarkan, bye-bye.